Kalau kita beli tanah atau kita investasi properti, tentu nggak bisa ya, karena modalnya cukup besar, kemudian resikonya juga besar kalau kita nggak paham. Nah, yang bisa kita lakukan untuk membangun aset itu aset apa? Nah, ini kita akan bahas pagi ini ya. Halo teman-teman, pagi-pagi gini paling enak kita ngopi dulu. Kemudian kita sharing tentang masalah self-development untuk anak muda, terutama untuk kamu pelajar ataupun mahasiswa. Nah, kita akan sharing tentang aset-aset yang menghasilkan untuk anak muda, untuk pelajar, untuk mahasiswa. Kira-kira tuh kita bisa memiliki aset yang menghasilkan passive income, yang kita tidak perlu bekerja, kita tidak perlu melakukan hal-hal tertentu yang cukup menguras waktu dan continue atau tiap hari. Namun kita bisa mendapatkan penghasilan yang continue dan lebih besar lagi, atau capital gain. Contohnya kalau orang dewasa atau bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, itu punya aset biasanya properti atau tanah gitu ya, yang kemudian mereka beli, kemudian dibiarkan saja dapat capital gain atau dapat kenaikan harga. Nah, kita tuh bisa nggak sih bikin kayak gitu untuk anak muda? Kalau kita beli tanah atau kita investasi properti, tentu nggak bisa ya, karena modalnya cukup besar, kemudian resikonya juga besar kalau kita nggak paham. Nah, yang bisa kita lakukan untuk membangun aset itu aset apa? Nah, ini kita akan bahas pagi ini ya. Jadi anak muda, untuk yang kamu pelajar ataupun mahasiswa, kita sebenarnya punya aset yang besar, yaitu aset sosial media. Jika teman-teman adalah orang yang ekspresif, teman-teman harus manfaatkan sosial media sebagai aset terbesar kamu. Banyak anak muda yang memanfaatkan sosial media sebagai sebuah aset. Contohnya adalah seorang influencer atau seorang artis, atau orang-orang yang emang terkenal di sosial medianya yang kemudian menjadi aset di mana orang memasang iklan di sana. Jadi itu menjadi sebuah aset besar. Kalau followersnya udah ratusan ribu, jutaan, itu harganya akan semakin mahal ya. Nah, tapi tidak semua orang itu ekspresif, Mas. Ada juga yang orang yang nggak mau sosial medianya tuh dikenal banyak orang gitu. Oke, kalau begitu kamu harus berkarya. Nah, berkarya itu ada banyak macam. Contohnya bisa menjadi seorang blogger, bisa menjadi seorang YouTuber, atau bisa menjadi seorang content creator di media lain. Nah, itu adalah sebuah karya. Karya itu secara kontinu kalau di YouTube ya, itu bisa dimonetize atau diuangkan, dan itu bisa dapat uang setiap bulannya. Nah, jika penontonmu banyak. Jadi video yang sudah dibuat lalu-lalu yang lama-lama itu tetap menghasilkan uang. Jadi itu adalah passive income atau aset yang menghasilkan, yang dibangun satu kali hasilnya berkali-kali. Nah, itu adalah passive income yang bisa kamu dapatkan dari berkarya. Bisa di YouTube, bisa juga di platform yang lainnya. Nah, kalau kamu pengen nggak dikenal wajahnya, atau kamu itu orang yang minder, sebenarnya aku udah motivasi teman-teman ya, kalau kita tuh harus percaya diri. Kita semuanya derajatnya sama ya, jangan pernah takut. Tapi kalau masih belum siap, kamu bisa mulai dengan menjadi seorang blogger. Menulis artikel atau informasi-informasi yang bermanfaat di website, itu akan menghasilkan banyak uang dari monetisasi. Itu juga bisa didapatkan seperti YouTuber. Jadi ketika kita menulis blog atau artikel yang lama, kalau masih ada yang nonton, itu juga bisa menghasilkan uang secara terus-menerus. Nah, secara detailnya mungkin aku nggak bisa jelaskan cara bikin blognya itu bagaimana, proses-prosesnya. Kamu bisa browsing lah di YouTube atau di Google tentang bagaimana memulai menjadi seorang blogger. Karena di sini aku jelasin tentang beberapa poin-poin pentingnya aja. Kamu bisa jadi seorang YouTuber, bisa blogger, bisa content creator tempat lain, atau kamu memanfaatkan sosial mediamu sebagai sebuah aset. Jadi banyak anak muda yang bisa memanfaatkan hal-hal ini menjadi sebuah aset yang besar, menghasilkan passive income, di mana dia juga bisa fokus untuk sekolah, fokus untuk kuliah. Namun ada lagi teman-teman, kalau kamu suka menulis buku adalah salah satu passive income yang bisa didapatkan oleh anak muda. Dan menulis buku ini prosesnya memang lama, namun kalau kamu memang terbiasa dan kamu berniat untuk menyelesaikan tulisan kamu, maka jika penerbit akan bisa menerbitkannya, itu menjadi passive income yang besar sekali untuk kamu. Dan secara terus-menerus setelah bukunya ditulis, kamu tetap akan mendapatkan pendapatan dari royaltinya atau dari hasil buku kamu. Nah, jadi sebagai anak muda, intinya kita harus banyak berkarya aja, karena kita belum banyak diakui orang. Kita lahir di dunia baru usianya masih muda, jadi berusahalah untuk diakui dengan menciptakan banyak karya. Itu akan membuat personal branding pada diri kamu, dan membuat kamu memiliki kekhasan atau ciri khas khusus yang akan dihargai masyarakat, dan kamu mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, jadi nggak perlu nunggu lulus kuliah untuk dapat penghasilan, nggak perlu nunggu usia tua baru dapat penghasilan. Kamu usia sekarang 15 atau usia berapapun juga bisa dapat penghasilan ya. Gue Mas Istiari, semoga video ini memotivasi teman-teman. Sampai jumpa lagi, bye bye.